Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أيها الإخوة إن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة منها. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa untuk hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah taala akan dilanjutkan dengan lanjutan kajian kita, yaitu membahas kitab Umdatut Tafsir ala Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir. Kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar ringkasan dari tafsir Imam Ibn Katsir yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Kemudian salam dan salam, marilah kembali kita bersalawat selalu kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, para istri beliau, kemudian para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya hari ini adalah sudah malam ke-9. Malam ini adalah sudah malam ke-9 dari bulan Zulhijjah, yang insyaallah taala besok kita akan melaksanakan sebuah ibadah yang sangat banyak, yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa sunnah hari Arafah ketika wukufnya jamaah haji di Arafah. Meskipun para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat tentang acuan atau barometer puasa Yaumu Arafah, puasa di hari Arafah. Sebagian ulama berpendapat harus berdasarkan wukufnya jemaah haji di padang Arafah, meskipun secara penanggalan berbeda dengan penanggalan di negeri kita. Kemudian ada pendapat lagi daripada ulama, ya, dia berdasarkan kepada penanggalan daerah setempat. Mungkin berbeda hilal kita dengan hilalnya Saudi gitu.
Mungkin Arafah, wukufnya jemaah haji di Arafah di Saudi misalkan pada tanggal 8 menurut hitungan hilal di Arab Saudi. Ternyata di negara kita berbeda. Menurut sebagian ulama ini berdasarkan hilal perhitungan bulan masing-masing setempat. Ya, wallahu alam bisawab ya. Kedua pendapat ini memiliki dalil yang cukup kuat. Jadi kalau seandainya ada yang berpegang pada salah satunya, maka ini namanya khilafun ya sakhiun. Sakhiun ini adalah khilaf mu'tabar ya. Khilaf yang mana antara pendapatnya boleh dipakai berdasarkan dengan pemahaman kita di dalam memahaminya. Wallahu taala alam bisawab. Mengingat besarnya pahalanya berdasarkan salah satu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu." Berpuasa di hari Arafah aku mengharapkan pahalanya ayyukaffira as-sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Aku berharap bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Ini diantara fadilah keutamaan daripada puasa di hari Arafah. Maka untuk itu ya kita harus bersemangat mengerjakannya, mengharapkan nahtasibul ajra ya, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena umurnya umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umurnya umat-umat Nabi sebelum beliau ini terpaut jauh sekali. Nabi-nabi terdahulu sampai ratusan tahun umur umat mereka. Ya, apalagi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel ya. Nabi Yakub, Nabi Ishak gitu, Nabi Musa, Nabi Isa, itu umat mereka itu umurnya sangat panjang gitu. Berbeda dengan umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan." Ya. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit ya yang melampaui daripada sekitaran umur tersebut ya. Oleh sebab itu ya, maka di dalam agama kita ada ibadah-ibadah yang sifatnya, yang hukumnya sunnah mustahab, namun dia memiliki pahala yang sangat besar. Dan diantaranya adalah puasa di hari Arafah yang insya Allah akan kita laksanakan esok hari. Dan juga ibadah-ibadah lain yang sifatnya sunnah, seperti sholat sunnah atau sholat nafilah. Jadi kalau seandainya kita mendengar ada ibadah nafilah, ini maksudnya adalah sholat sunnah itu. Karena nafilah ini selalu dikaitkan dengan sholat sunnah gitu. Dan sholat sunnah ini besar sekali pahalanya di sisi Allah. Bahkan dia bisa menyempurnakan sholat wajib yang kita laksanakan. Dan supaya sholat sunnah kita ini lebih besar pahalanya, maka kita kerjakan di rumah Pak ya. Karena faedah mengerjakan sholat di rumah itu sangat banyak sekali. Bisa mengusir setan ya kan. Kemudian juga menghidupkan rumah kita. Karena sholat yang terbaik itu adalah sholat di rumah ya kan, kecuali sholat wajib. Sebagaimana di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bis-salati fi buyutikum." Hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubata. Karena sesungguhnya salat yang terbaik bagi seseorang adalah salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
salatul rajuli haitsu la yarahu nasu ta'dilu salatahu alladhi yarahu nasu 25. Salat yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak dilihat oleh orang lain, artinya dia kerjakan sendirian di rumahnya, dibandingkan dengan salat sunat ya, yang dia kerjakan di masjid dilihat oleh orang lain. Ini pahala salat sunat yang dia kerjakan di rumah itu melebihi 25 kali derajat daripada salat sunat yang dikerjakan di masjid. Ya, maka untuk itu ya, kami sarankan kepada muazin ya, ini jangan cepat-cepat gitu qomat ya. Iya. Karena setiap antara azan dan iqamah itu ada salat ya, ada salat sunnah gitu. Iya. Bahkan saya punya namanya apa ya? Namanya Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. HTP ya. Himpunan Putusan Tarjih HPTM ya. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ini adalah hasil tarjih ya daripada Muktamar Muhammadiyah. Ini pada jilid yang pertama itu disebutkan ya, salat rawatib. Ada hukumnya yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Jadi disebutkan juga di dalam putusan tarjih juga bahwasanya salah satu yang dianjurkan itu adalah salat sunat sebelum maghrib gitu. Jadi jangan mengatakan Muhammadiyah nggak ada sholat sunat, ini salah. Itu orang nggak pernah baca ya, tarjihnya Muhammadiyah itu landasannya di mana gitu ya. Terkadang ada juga di kampung saya kebetulan lahir di pesisir selatan dan mayoritas itu Pak Muhammadiyah semua gitu kan. Terkadang ada Muhammadiyah yang nggak belajar gitu, dia katanya Muhammadiyah itu ciri-cirinya nggak ada sholat sholat qobliyah maghrib, itu salah itu ya. Itu Muhammadiyah yang nggak belajar gitu, ya kan? Iya. Karena di dalam pedoman warga Muhammadiyah, ya kan? Itu adalah putusan tarjih gitu. Dan di dalam putusan tarjih itu sendiri dikatakan ada sholat itu, ya kan? Maka tidak boleh mengatakan nggak ada gitu, ya kan? Iya. Apalagi orang yang rumahnya dekat masjid, ya kan? Dia mungkin ingin sholat sunat dulu, maka dia jadi luput dari melaksanakan sholat sunat karena kita keburu-buru itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mesti kita perhatikan ya, supaya apa? Amalan kita insyaallah bisa bertambah ya. Karena di zaman sekarang ini ya kan, di zaman fitnah, banyak sekali fitnah yang kita rasakan yang sangat melalaikan kita, banyak sekali faktor-faktor yang bisa melalaikan kita dari mendekatkan diri kepada Allah. Maka untuk itu kita berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbanyak amal ibadah kita. Ya, karena ya kan kita lihat ya, terkhusus di negeri kita ini yang mana na'udzubillah min zalik ya, fitnah ya kan, syubhat itu sangat banyak sekali ya. Kemarin saya pernah jalan-jalan Pak ya, di atas motor itu lihat ada tulisan ya Pak ya, di baliho ya, ya mari kita bersama gitu, atau maksudnya ya saya nggak hafal betul gitu ya tulisannya, namun yang maksud yang saya tangkap dari baliho itu, mari kita bersama mencegah pernikahan anak gitu kan. Nah, saya sangat terkejut sekali, kenapa kok anak dicegah di dalam melaksanakan ibadah nikah, kan seperti itu. Seharusnya yang ditulis itu mari kita bersama mencegah pacaran di tengah anak-anak kita, perzinahan di tengah anak-anak kita gitu. Ini malah kok nikah gitu, dan pacaran dibiar bebas ya kan. Bahkan riset membuktikan, ada salah satu komunitas peneliti ya, membuat angket ya, meneliti beberapa sekolah itu ya, itu Pak banyak sekali ya, hampir 65% kalau saya tidak salah Pak ya, itu anak-anak SMA itu ya kan, yang sudah pernah pacaran dan auzubillahi min zalik, sudah pernah melakukan hubungan zina, perbuatan zina gitu. Dan saya pada tahun 2012 Pak pernah mengajar anak SD, anak kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Bahkan ada anak-anak kelas 1 kelas 2 itu sudah tahu dia yang namanya porno itu Pak ya, sudah mengerti, nauzubillah Pak ya.
Jadi yang sekarang itu yang dimarakkan sekarang bukan mencegah anak menikah kan gitu. Kalau anak itu sudah balik ya, tidak ada, kalau dia ingin menikah nggak boleh kita tahan-tahan gitu kan. Bahkan pada zaman dahulu orang tua kita ada usia 12 tahun sudah menikah ya nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah ketika menikahi ibunda Aisyah itu usia 6 tahun dan beliau campuri usia 9 tahun gitu. Nah, ini adalah propaganda orang-orang barat ya, karena mereka menganggap ya pernikahan di usia dini itu adalah sebab kemunduran ya. Bukan itu yang sebab kemunduran yang sebenarnya. Sebab kemunduran itu adalah pergaulan free sex ya kan, seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin ya. Dan di daerah di barat itu biasa gitu. Bahkan ada orang barat itu sudah punya anak 3, 4 ya, statusnya masih pacaran, masih tunangan, biasa. Incest, hubungan dengan adik, dengan abang, biasa apa ya. Nah, itu yang mau dicontoh sekarang itu oleh sebagian kaum muslimin, adat-adat orang-orang kafir ini, orang-orang barat ini, dan pemikiran mereka diadopsi ya kan. Inilah yang dikenal dengan ghazwul fikri ya. Terjadilah perang pemikiran gitu ya, seolah-olah yang dibawa oleh Rasulullah adalah suatu ya kan keterbelakangan, dan apa yang dibawa oleh orang barat itu adalah suatu kemajuan, padahal itu kemajuan juga, namun kemajuan untuk memasukkan seorang ke nerakanya Allah, na'udzubillahi min zalik. Maka untuk itu ya, yang wajib kita jaga anak-anak kita adalah dari perkara-perkara yang bisa merusak dunia dan agama mereka gitu. Ya, menjaga mereka dari hubungan yang tidak sesuai dengan syar'i, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita, kemudian mendekatkan mereka kepada agama. Itulah solusinya ya, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang menjadi propaganda orang-orang kafir yang akan menyesatkan kaum muslimin. Karena orang kafir itu Allah sudah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada kalian sampai ya kalian mengikuti daripada millah, agama, kebudayaan mereka yang tidak sesuai dengan syariat kita ya, sehingga kita sesat dan tersesatkan, na'udzubillahi min zalik. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin ya sedikit ya pendahuluan dari lanjutan kajian kita pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita tafsir ya, tafsir ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah ya mentafsirkan surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 ya, tentang tafsir as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Imam Ibnu Katsir pada pertemuan yang lalu telah kita paparkan, telah kita jelaskan, menjelaskan ada beberapa tafsir dari kalangan para sahabat ya kan, kemudian para ulama-ulama ahli tafsir ya. Maka semua tafsir-tafsir yang ada ini satu sama lain, kata beliau, mutalazimatun ya, saling berkaitan ya, saling menguatkan ya. Ya, maka intinya ihdinas siratal ladzi as-siratal mustaqim, afwan, intinya tafsir dari kata jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat ya kan, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditafsirkan lagi oleh ayat yang ke-7-nya nanti, dan itu yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, ya, fa in qila kaifa yas'alul mu'minul hidayata fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalika wa hal hadha min babi tahsilil hasili am la. Kata beliau, apabila ditanyakan ya, bagaimana seorang mukmin memohon hidayah kepada Allah setiap waktu dari solatnya dan yang selainnya, sedangkan orang-orang mukmin itu dia itu memiliki sifat
ya, memiliki sifat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini masuk dalam hal meminta sesuatu yang telah terjadi, tahsilul hasil ya. Ya, memohon sesuatu yang sudah terjadi gitu. Jadi kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa kita setiap sholat selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Bukankah kita sudah mendapatkan siratal mustaqim? Ya. Kalau seandainya kita berdoa dengan doa ini, bukankah ini termasuk meminta sesuatu yang sudah kita dapatkan gitu? Tahsilul hasil ya. Ya, memohon mendapatkan sesuatu yang sudah dihasilkan, didapatkan. Ya, maka jawabannya tidak seperti itu ya. Karena kita memohon doa itu bukan berarti ya kan kita tidak mendapat hidayah. Namun doa ini juga bermakna kita memohon kepada Allah supaya diistiqomahkan ya. Supaya dikonsistenkan di dalam hidayah tersebut gitu. Fal jawabu, maka jawabannya kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah tidak seperti itu gitu. Walau lahtiyajuhu lailan wa naharan ila su'ali hidayah lamma arsyadahu Allah taala ila dzalik. Tidak seperti itu ya. Kalaulah bukan karena kebutuhannya, yakni kalaulah bukan karena butuhnya seorang hamba terhadap hidayah Allah lailan wa naharan, siang malam, ya kan, ila su'alil hidayati, kepada memohon hidayah kepada Allah, lamma arsyadahu Allah taala ila dzalik, Allah tentu tidak akan membimbingnya untuk mendapatkan hal itu, yakni mendapatkan hidayah itu. Jadi hidayah yang diperoleh oleh seorang mukmin itu Pak, ini adalah karena doa. Sebabnya, diantara sebabnya adalah karena doa yang senantiasa dia lantunkan kepada Allah ketika dia sholat dan ketika di luar sholat gitu ya. Ketika dia di luar sholat itu ada namanya doa mutlak Pak ya. Jadi ada doa itu yang terkait dengan ibadah tertentu ya kan. Ada doa itu yang tidak terkait dengan waktu tertentu gitu. Jadi dia bebas, tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasannya gitu. Ya. Misalkan ya kita sedang sendiri ya kan, boleh nggak kita langsung angkat tangan berdoa? Boleh. Seperti itu Pak ya. Ya. Maka doa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa itu yang muqayyad sifatnya, yang terkait ya kan. Ada doa itu yang sudah diatur ya bagaimana caranya. Kemudian ada doa itu yang sifatnya umum, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu, dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu gitu. Jadi seperti doa ketika sholat Pak. Iya. Maka itu adalah doa di dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni gitu. Itu kan doa ya kan? Ya kan? Rabbighfirli, atau kita baca dua kali Rabbighfirli, Rabbighfirli ya. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah Subhanahu wa taala, ighfirli, ampunilah aku, itu doa. Namun apakah kita ketika doa di antara duduk di antara dua sujud itu, ketika membaca doa itu kita angkat tangan? Tidak ya, karena aturannya doa ketika itu adalah seperti itu. Demikian juga ketika kita doa keluar WC, ya kan, ghufranaka, kalau kita doa masuk WC itu Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan betina. Karena khubuthi itu tafsirnya di situ adalah setan betina ya, al-inatsu minal jins ya, bentuk betina dari golongan jin kafir yaitu setan, dan khaba'ith adalah bentuk zukur ya, bentuk laki-laki daripada jin kafir atau setan, diterjemahkan setan laki-laki Pak. Apakah kita harus berdoa angkat tangan? Tidak. Jadi kalau doa itu doa namanya doa muqayyad Pak ya, doa khusus. Kalau tidak ada dalilnya yang menganjurkan mengangkat tangan, jangan kita mengangkat tangan seperti itu. Namun kalau doa secara mutlak, doa secara umum yang tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu, misalkan kita mau sendiri gitu Pak ya,
kita mau ngangkat tangan gitu. Maka dianjurkan di antara adabnya itu adalah mengangkat tangan. Jadi tidak semua doa tidak semua doa itu harus kita mengangkat tangan, ya kan? Ada nanti doa-doa yang dikhususkan mengangkat tangan, Pak, seperti doa apa, Pak? Doa hujan, ya. Doa hujan itu memang kita dianjurkan, ya, disunahkan untuk mengangkat tangan, bahkan sampai ketiak kita nampak, ya, diangkat. Saking tingginya kita mengangkat tangan kita, seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya tidak ada dalilnya yang mengkhususkan harus mengangkat doa, harus mengangkat tangan ketika doa, maka kita jangan mengangkat tangan gitu, Pak. Ya kan? Contoh doa makan, ya. Ya, doa makan itu simpel aja, ya kan? Ya gulam, samillah, ya kan? Kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya. Ketika Nabi melihat anak kecil, ya kan, hendak makan, maka Nabi mengatakan, wahai anak kecil, ya kan, samillah, bacalah bismillah, ya kan, gampang aja, bismillah aja, Pak, ya. Kul biyaminik, makan dengan tanganmu, wa kul mimma yalik, dan ambillah, makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Iya, ada nggak Nabi waktu itu mengatakan sama anak kecil ini, irfa yadaika, angkat tanganmu? Nggak ada, ya. Ini menunjukkan apa? Doa ketika itu ya tidak harus mengangkat tangan gitu, Pak. Namun kalau doa secara umum yang tidak apa-apa, karena dalam salah satu adab doa itu adalah mengangkat tangan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian juga khutbah, ya kan, Jumat atau khutbah Aidain, ya, Idul Adha atau Idul Fitri, ya, maka tidak ada, ya, anjurannya ketika berdoa adalah mengangkat tangan. Bahkan Nabi, ya, dijelaskan dalam hadis yang sahih, asyara bi asabihi, ya, beliau memberikan isyarat, ya, dengan jari beliau, ya, dengan jari beliau seperti itu, ya. Inilah yang diajarkan dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Kemudian makmum juga tidak ada anjuran untuk mengangkat tangan, ya, karena tidak ada hadisnya, anjurannya, contohnya untuk mengangkat tangan ketika kita mendengarkan khutbah, doanya khotib ketika selesai khutbah, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kemudian kata beliau, fa innal abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah taala. Karena sesungguhnya hamba itu selalu muftaqir, ya, selalu membutuhkan, selalu fakir kepada Allah. Fi kulli sa'atin, setiap saat, wa halatin, dan dalam seluruh kondisi, illa Allah taala, kepada Allah taala. Ya, makanya ya kita butuh selalu berdoa supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita setiap salat dalam surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, kalau kita enggak baca surah Al-Fatihah, batal salat kita, baik itu salat sendiri ataupun berjamaah, baik itu salat jahar ataupun sir. Yang namanya surah Al-Fatihah, Pak, ini wajib dibaca, Pak. Enggak boleh enggak dibaca gitu. Iya kan? Yang bacaan imam, termasuk bacaan imam itu juga meliputi bacaan makmum ini pada surat setelah Al-Fatihah. Adapun surah Al-Fatihah, ya kan, semuanya wajib membaca, ya kan, karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis sahih Al-Bukhari. La salata, tidak sah salat seseorang bagi yang salat, ya, yang tidak membaca surah Al-Fatihah, gitu. Dan ini sifatnya umum dalam hadis ini, ya kan, makmum maupun jamaah, salat sir maupun jahar, ya, maka wajib dia membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang rajih, itu, ya, yang dikuatkan. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, qala rahimahullahu taala, jadi seorang hamba ini selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dalam kondisi apa saja, fi tasbiti alal hidayah, untuk mengokohkannya di dalam hidayah, untuk mengokohkannya di dalam hidayah.
warusukhihi fiha, dan supaya dia rasikh, ya, paham terhadap hidayah yang Allah berikan kepadanya, ya. Karena apa, ya? Terkadang ada pula orang yang mengatakan saya sudah dapat hidayah, ya, sehingganya sekarang saya bisa zikir, ya kan, ya kudus sebanyak 1000 kali, kemudian saya bisa menghilang habis itu, ya. Ini bukan hidayah, nih Pak, ya. Jadi definisi hidayah itu apa, kan seperti itu, ya. Karena hidayah itu adalah petunjuk, ya, secara bahasa petunjuk siapa itu, kan gitu. Jadi barometer seorang itu dikatakan dapat petunjuk, ya, dapat hidayah adalah ketika berapa banyak Al-Quran dan Sunnah yang dia amalkan. Jadi kalau baca Ya Kudus 100 kali ini, yang pertama, Ya Kudus itu kan bagus, ya, itu salah satu Asmaul Husna, ya kan. Namun ketika dia dibatasi dengan jumlah tertentu, maka butuh kepada dalil, gitu Pak. Ada nggak contohnya, ya kan? Harus membaca seperti itu. Kemudian diyakini dia bisa mendatangkan sebuah karomah, ini juga membutuhkan dalil, ya kan? Karena kita berzikir itu untuk menenangkan hati, Pak, ya, bukan untuk mendapatkan kekeramatan, ya. Karena karomah itu adalah hidayah, ya. Dalam akidah Ahlussunnah kita tidak menolak karomah, namun karomah itu tidak pernah dicari, gitu. Ya, dia datang sendiri, bahkan tidak ada amalan-amalan tertentu untuk mendatangkan karomah, itu nggak ada, ya Pak, ya, tidak ada. Apalagi, ya kan, harus puasa pategeni, harus puasa mutih, gitu, ya. Nah, ini semuanya adalah datang dari jin dan dari syaitan. Nauzubillahi min zalik. Karena cara puasanya sendiri tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, gitu. Nggak ada istilah dalam hadis itu puasa mutih, Pak, ya. Ya, puasa itu yang adanya puasa Senin Kemis, Pak, ya. Puasa Ayyamul Bid, ya kan. Kemudian puasa hari ini, besok, ya, hari Arafah, kemudian puasa Asyura sebelum Muharram, gitu, atau Tasu'a, ya kan, 9 Muharram, gitu, atau puasa Daud, sekali puasa sekali enggak, itu aja. Enggak ada yang istilah dalam kamus sunnah itu, ya, tidak ada namanya puasa apa, ya, puasa muti itu enggak ada, itu dia ada betul, itu Pak, ya. Iya, sehingga orang-orang yang nggak paham, yang tidak mempelajari sunat, terkadang kan bagus juga Pak Ustadz, kan. Kita kan nggak disuruh nyuri Pak Ustadz, kita kan disuruh puasa, gitu Pak. Terkadang terkena syubhat yang seperti itu Pak. Ya, inilah perangkat tablis iblis, itu perangkatnya iblis, ya kan, untuk menyesatkan manusia. Itu menganggap itu sebuah ibadah, namun ibadahnya ternyata tidak pernah diajarkan oleh agama. Seperti juga, ya kan, para anak muda yang semangat, Pak, ya. Ya kan, semangat berjihad, gitu, ya. Sampai-sampai di masjid, ya kan, dia katakan berjihad juga, ngebom di masjid, jihad juga, Pak, ya. Nah, terkadang dia terkena juga itu, Pak, ya. Itu kan jihad, itu kan ibadah katanya. Makanya kita harus bom itu, ya kan, masjidnya pemerintah itu kan. Nauzubillahi min zalik. Tagut itu yang apa namanya itu, tentara, polisi, kan dikatakan tagut oleh mereka yang terkena syubhat takfiri itu, Pak, ya. Nah, mereka itu menganggap itu ibadah itu, Pak. Pahalanya besar, namun salah pemahamannya, gitu. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah, butuhnya kita belajar, gitu. Belajar sunnah dengan pemahaman yang sesuai insyaallah taala dengan pemahaman Rasulullah, para sahabatnya, para ulama terdahulu, ya kan, sehingga kita selalu merujuk, ya kan, kepada pemahaman mereka insyaallah taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita memohon hidayah itu setiap saat dalam kondisi apapun kepada Allah, supaya mengokohkan kita di atas hidayah, wa rusukhi fiha, dan supaya kita paham, Pak, ya, rusukh, betul-betul mengerti terhadap hidayah itu. Wa tabassurihi wazdiyadihi minha, dan supaya kita bisa betul-betul mengenalnya. Kita berada di atas hidayah seraya kita tahu itu adalah sebuah hidayah, gitu, ya. Yang kita amalkan itu tahu kita adalah sebuah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, gitu. Bukan suatu hal yang dianggap hidayah, namun ternyata dia bukanlah hidayah, melainkan kesesatan, ya. Nauzubillahi min zalik. Wazdiyadihi minha, dan supaya ditambahkan hidayah itu, gitu, ya.
ya, supaya ditambahkan darinya, yakni dari hidayah itu, wa istimrarihi 'alaiha, dan supaya selalu konsisten di atasnya. Itu fungsinya kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah, supaya diantaranya istimrar, konsisten terus menerus ya di atas hidayah tersebut. Fa innal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala darran. Sesungguhnya seorang hamba ini tidaklah memiliki, ya kan, pada dirinya manfaat dan kemudaratan. Maksudnya apa? Seorang hamba itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak kemudaratan, mara bahaya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu itu adalah kejelekan, ya, maka kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya petunjuk Allah, maka kita mampu, Bapak Ibu, membedakan antara hak dan batil, antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, antara kebenaran dan kesesatan, gitu. Ya kan, antara ma'ruf dan yang batil. Ini butuhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mempelajari sumber hidayah itu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW di atas pemahaman para ulama, ya, para ulama yang benar, yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kalau seandainya kita senantiasa meminta hidayah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, fa arsyadahu ta'ala ila an yas'alahu fi kulli waqtin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkannya, akan membimbingnya, sehingga dia senantiasa meminta kepada Allah di setiap saat, an yamuddahu bil ma'unati was sabati wa taufiq, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pertolongan, keteguhan, sabat, ya, taufik, dan hidayah taufik, ya. Dan termasuk hidayah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, kita memohon hidayah kepada, ini bagian daripada hidayah, Pak. Ya, Pak, ya. Termasuk hidayah kita memohon hidayah. Kalau seandainya kita sudah mau memohon hidayah kepada Allah, berarti itu sudah bagian daripada hidayah Allah. Karena yang menyuruh kita memohon berdoa kepada Allah itu siapa, Pak? Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Wa qala rabbukum, dan telah berkata, berfirman Rabb kalian, Tuhan kalian Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku. Allah yang menyuruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa kita masih enggan untuk berdoa, gitu, Pak? Dan doa jangan disalahartikan, Pak, ya. Ada sekarang enggak, ya kan, amaknya lah meninggal, apanya lah meninggal, ndak ada mendoa seti Allah, ya. Padahal pajakulah tunggang tunggi solat dan dikece mendoa. Solat itu bagian daripada doa itu, Pak. Solat itu secara bahasa saja sudah doa, ya. Jadi doa itu, Pak, jangan kita sempitkan makna, kan? Karena sebagian kaum muslimin kan yang namanya doa tuh harus doa yang makan dulu, kan. Habis makan mendoa, itu salah, Pak. Beda doa dengan mendoa, gitu. Itu mendoa tradisi, Pak, ya. Ya kan, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tradisi yang juga menjurus kepada bid'ah, gitu, ya. Apalagi mendoa orang meninggal, ya. Orang kematian enggak ada, ya. Kalau seandainya mendoa kematian itu baik, pernahkah Rasulullah ketika meninggal Khadijah ngumpul-ngumpul, Rasulullah memimpin doanya? Kalau ada, saya hari ini langsung memimpin tahlilan. Kalau ada dalil, Pak, hari ini saya umumkan, Pak, ya kan? Saya insyaallah saya hafal lah doa-doa tahlilan, itu gampang lah itu, Pak. Ya, namun ternyata Rasulullah tidak mengamalkannya, ya. Kalau saya amalkan berarti saya mengproklamirkan saya lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah toh yang dijamin masuk surga tidak mengamalkan, apalagi kita yang tidak ada jaminan sedikit pun dari Allah untuk masuk surga. Namun kita mengharapkan surga, Pak, ya. Kalau jaminan nggak ada. Jaminan hanya Rasulullah dan para sahabat yang ada dalil khusus dari Nabi yang dijamin masuk surga, seperti Abu Hurairah yang sudah didengar terompahnya di surga, ya kan, seperti kemudian al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga, diberi kabar gembira masuk surga, gitu kan. Itu saja, gitu.
Namun kita nggak ada jaminan, Pak ya. Namun kita berharap, memohon, ya kan, supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi ketika kita berdoa saja, Pak, sudah mau kita berdoa, ini adalah bagian daripada hidayah, ya. Ini yang kita ambil dari perkataan beliau ini. Fasaidu man waffaqahu Allah taala li su'alihi. Maka orang yang beruntung itu adalah siapa yang Allah berikan taufik untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala qad takaffala bi ijabati da'i idza da'ahu. Karena Allah sudah menjamin, ya. Takaffala itu artinya menjamin, ya. Sudah menjamin. Ya, ini ada huruf qad, ya. Qad ini yufidut tahqiq wa taukid, ya. Memberikan makna penegasan. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala takaffala, sudah menjadi kafil, ya, sudah menjadi penjamin biijabati da'i, untuk menjawab, mengijabahi doa orang yang berdoa, iza da'ahu, apabila dia berdoa kepada Allah. Jangankan kita orang muslim, ya, mukmin dan muwahhid, ya, iblis saja, Bapak Ibu, ya, ketika berdoa dikabulkan doanya oleh Allah. Bukankah iblis pernah berdoa? Ini disebutkan dalam Al-Quran nih, Pak, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika iblis diusir oleh Allah karena kesombongannya, tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis berdoa, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, gitu kan. Au kama qala Allah Subhanahu wa taala, ya. Tolong berikan aku tangguhan waktu, gitu, ya. Artinya iblis mohon dipanjangkan usianya sampai hari kiamat, ya kan? Karena iblis dendam, Pak, ya. Dendam kepada Adam, karena iblis menganggap gara-gara Nabi Adam ini saya dikeluarkan dari surga, gara-gara Adam ini saya menjadi manusia saya menjadi makhluk yang dilaknat, ya kan. Maka dia berdoa kepada Allah supaya dipanjangkan usianya. Makanya iblis, Pak, hari ini masih hidup, Pak, ya kan. Makanya iblis itu adalah makhluk yang paling pintar menyesatkan manusia, karena pengalamannya sudah banyak, gitu. Trik-trik strategi menyesatkan manusia itu iblis pakarnya, gitu, Pak, ya. Iya. Ini larang kekajian sunnah itu. Nah, ini mungkin dari iblis juga, tuh, Pak, ya. Iya. Ya kan? Karena iblis itu sangat pakar sekali bagaimana manusia tidak dapat hidayah. Seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat iblis juga pendendam, ya, Pak, ya. Jadi kalau seandainya kita, ya kan, memiliki sifat itu, ini ada kesamaan nanti dengan sifat iblis, Pak, ya. Dikit-dikit dendam, ya. Dikit ada sedikit clash dengan teman, udah bilang seumur hidup tidak saya maafkan dia, ya. Sampai tulangku putih di kuburan, ya. Sampai aku mati berkalang tulang, ya. Tiada maaf untukmu. Ini auzubillah, Pak, ya. Ini agak menyerupai dengan iblis, ya. Karena iblis sampai saat ini, Pak, ya, sudah tahu iblis itu mau masuk neraka, tetap tidak mau berdamai, ya, tidak mau minta maaf kepada Allah dan tidak minta maaf kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi, Pak, jangan kita ragu dengan doa, ya. Kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha pengabul doa. Mungkin saat ini doa kita belum dijawab oleh Allah, boleh jadi ditangguhkan doa kita, suatu saat dijawab oleh Allah. Mungkin pula tidak dijawab di dunia, namun doa itu bermanfaat ketika di akhirat, ya kan, yang akan meringankan kesusahan kita nanti kelak di akhirat. Maka untuk itu berdoa itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan, ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah. Nabi juga mengatakan dalam hadis sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wala siyamal muttarrul muhtajul muftaqiru ilaih ana al-laili wa atrafan nahar. Dan terlebih lagi orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat, ya kan, muttar dalam keadaan darurat, al-muhtaj yang sangat membutuhkan, yang sangat perlu kepada doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana al-lail, ya kan, pada malam hari, ya kan, wa atrafan nahar, dan di penghujung siang itu. Jadi setiap saat dia butuh kepada Allah. Terlebih lagi orang-orang seperti itu. Dan itu adalah sifat hamba Allah yang beriman, Pak, ya. Kita harus senantiasa merasa butuh kepada Allah. Setiap waktu, Pak, kita tidak bisa lepas
ya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detikan nadi kita, setiap detakan jantung kita, maka kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa butuh kepada Allah. Buktinya apa, Pak? Buktinya oksigen. Siapa yang menciptakan oksigen ini, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik kita butuh oksigen, ya kan? Untuk bernapas. Berarti setiap detik ya kita butuh kepada Allah. Ya kan? Kita butuh kepada Allah Subhanahu. Maka untuk itu kita harus bersyukur, wajib ya. Bersyukur kepada Allah itu hukumnya wajib, bukan sunnah, Pak ya, wajib. Karena syukur itu artinya yang pertama kita mengakui setiap nikmat itu berasal dari Allah. Ini namanya syukur dengan hati. Ya, Pak ya? Ya. Meskipun ada orang mengatakan alhamdulillah, tapi dalam hatinya ya, kalau bukan karena usahaku tok ya, nggak akan mungkin saya. Ini nauzubillah, ini orang bukan bersyukur, Pak ya. Orang yang bersyukur itu yang pertama, Pak, dia meyakini, tidak ada ragu sedikit pun, setiap nikmat yang dia peroleh datang dari Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan kecuali datang dari Allah. Kalian hanya sebagai perantara saja. Iya, kalian disuruh berusaha, naam, ya kan? Untuk bisa makan berusaha, iya. Tapi ya yakinlah, yang menggerakkan kalian untuk berusaha itu sebab apa? Allah. Yang memudahkan usaha bagi kalian itu Allah. Boleh jadi pas kalian berusaha itu naik tensi darah, kan? Serangan jantung, ya Pak ya, atau stroke ya, pas mau nyangkul ke petani ya, datang stroke-nya, meninggal dia, ya kan? Maka untuk itu kita tidak boleh ya kufur nikmat. Kita harus meyakini setiap nikmat yang kita dapatkan ini semata-mata dari Allah. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi yang mendatangkan, yang mentakdirkan, yang menetapkan adalah Allah semata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita memuji Allah sang pemberi nikmat. Ya, itulah dengan kalimat hamdalah, tahmid, ya, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah, Pak. Baru kita berterima kasih, ya. Alhamdulillah, Pak, ya Bapak sudah ngasih saya bantuan, ya kan? Ya kan? Kita puji Allah dahulu baru berterima kasih gitu, Pak, kepada manusia, ya. Karena berterima kasih itu, Pak, ini juga bentuk kita bersyukur juga, Pak ya. Karena dalam hadis yang sahih Nabi pernah mengatakan, lam yashkurillah, tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah, man lam yashkurin nas, bagi yang tidak berterima kasih kepada manusia. Penting juga, Pak ya, kita berterima kasih kepada manusia. Berarti kita respect ya, kita hormat ya, dan kita mengenal kebaikan seseorang ya. Namun yang pertama kali kita puji tetap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dikatakan orang bersyukur itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan nikmat itu pada perkara-perkara yang mendatangkan ridhonya Allah. Ya, itu baru dikatakan orang itu bersyukur, ya kan? Meskipun dia alhamdulillahnya mungkin dia sirkan, enggak kedengaran, ya kan? Namun ketika dia menggunakan setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya adalah pada hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah, itulah orang yang bersyukur sebenarnya. Allah berikan dia nikmat mata, Pak. Dia gunakan matanya ini untuk membaca Al-Quran, ya kan, untuk membaca kitab-kitab, ya kan, buku-buku agama yang menambah keimanannya. Dia gunakan matanya ini, Pak, untuk melihat sesuatu yang Allah halalkan. Nah, ini orang yang bersyukur ini. Namun kalau ada orang yang Allah berikan nikmat mata, namun setiap saat matanya digunakan untuk melihat yang haram, ya, meskipun tahmidnya alhamdulillahnya 1000 kali alhamdulillahnya, namun matanya tetap melihat yang haram, ini dikatakan ini enggak bersyukur orang ini, ya. Ya kan? Ya, ini belum bersyukur orang itu, Pak ya. Maka orang yang bersyukur itu, Pak, orang yang menggunakan nikmat Allah pada hal yang mendatangkan ridhonya Allah. Itulah orang yang bersyukur. Maka tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, ya. Meyakini setiap nikmat datang dari Allah, kemudian yang kedua memuji sang pemberi nikmat, kemudian yang ketiga menggunakan nikmat itu pada hal yang mendatangkan ridhonya Allah, bukan pada hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin Anda mengatakan, katanya sudah beriman kok disuruh lagi beriman ya. Maksudnya apa? Supaya diberikan keistiqomahan dalam iman. Kalau antum sudah beriman kepada Allah, berimanlah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan keimanan antum, pelihara keimanan antum. Karena iman ini, Pak, hidayah ini bagaikan rezeki, ya kan? Ya kan, sama dengan rezeki Allah yang lain. Maka kita wajib menjaga rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara mensyukurinya. Demikian juga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga hidayah itu dengan senantiasa melaksanakan apa-apa yang selalu mendatangkan kelanggengan hidayah itu, Pak ya. Dan jangan melakukan lawan atau perkara yang bisa menghilangkan hidayah itu, ya kan, daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab yakni Al-Qur'an yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang telah Allah turunkan sebelum, yakni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib beriman tidak hanya kepada kitab suci Al-Qur'an. Ya, kita juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Namun, ya kan, yang menjadi tolak ukur, ya kan, yang menjadi hidayah bukan kitab-kitab itu lagi. Karena kitab-kitab pada nabi terdahulu, Injil, Zabur, ya, kemudian Taurah, ya, ini sudah dimansukh, ya Pak ya. Ya, kalau dalam bahasa kita itu Pak, sudah di amandemen gitu Pak ya. Artinya dia sudah expire gitu. Dia tidak bisa lagi dijadikan kitab tolak ukur syariat, ya, Nabi Muhammad ya. Karena ketika Allah turunkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini penyempurna kitab-kitab para nabi dan rasul sebelum diturunkannya Al-Qur'an, ya kan? Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, suatu ketika Umar bin Khattab pernah memegang Taurat, ya kan? Ketika dilihat oleh Nabi, nampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi marah. Ya, dia ambilnya Taurat itu, dilemparkannya oleh Nabi, maka Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya kan, lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasi'u ila tibai, maka tidak ada yang dia lakukan kecuali mengikuti syariatku, dan syariatku sudah ada panduannya, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab nabi terdahulu itu Pak, yang ada sekarang pun ya tidak bebas, ya kan, artinya sudah dicampuri oleh perkataan-perkataan para pendeta dan rahib-rahib mereka gitu. Ya, karena kitab-kitab agama sebelum Nabi Muhammad ya itu sudah dirobah gitu Pak ya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an gitu ya. Sudah mengalami tabdil, perubahan, ya kan, oleh pembesar-pembesar agama mereka, sehingga tidak bisa lagi dijadikan acuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah banyak yang dirobah, ya kan. Bahkan kalau seandainya masih murni pun, ya kan, sekalipun masih murni, maka dia sudah tidak berlaku lagi ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menjadi penyempurna pengganti dari kitab suci nabi-nabi terdahulu. Namun kita sebagai kaum muslimin wajib mengimani Pak ya, bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu adalah kitab-kitab Allah, ya, wahyunya Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad amara alladziina aamanu bil imani, maka sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman. Walaisa fi dzalika tahsilul hasil, bukan berarti maknanya dalam hal ini adalah memohon sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Ya, Allah menyuruh orang yang beriman itu untuk beriman ya, ini bukan maksudnya memohon sesuatu, meminta sesuatu yang sudah terjadi, bukan itu maknanya. Namun maknanya adalah li'annal murada, maknanya maksudnya adalah ats-tsabatu wal istimraru wal mudawamatu 'alal a'malil
mu'inat 'alal a'malil mu'inati 'ala dzalik. Namun yang dimaksud adalah supaya tetap kokoh, konsisten dan terus menerus melaksanakan amalan yang membantu, yang menguatkan untuk mendapatkan hal itu, yakni keimanan tersebut, ya kan? Ya, karena waktunya ya sudah masuk, ya kan? Insyaallah kita lanjutkan sedikit ya. Sudah sholat isya nanti. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk kembali beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada Alkitab, Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah telah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad amara alladziina amanu bil iman. Maka sungguh Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman dengan beriman. Walaysa fi dzalika tahsilul hasil. Maka di dalam hal itu, di dalam perintah Allah ini, maka tidak ada perintah Allah untuk meminta sesuatu yang sudah ada gitu ya, menghasilkan sesuatu yang sudah berhasil gitu. Bukan itu maksudnya. Kan orang beriman sudah beriman, orang beriman kan sudah beriman. Namun lantas kenapa disuruh beriman lagi oleh Allah? Bukankah itu suatu hal yang sia-sia? Bukan ya. Maksudnya ini adalah, kata beliau, li'annal murada ats-tsabatu wal istimrar wal mudawamatu. Yang dimaksud, ya kan, Allah perintahkan orang beriman untuk kembali beriman adalah supaya, ya kan, mereka tetap sabat, ya, kokoh di atas keimanannya, istimrar, konsisten dalam keimanannya, dan mudawamah, terus menerus, ya kan, di atas keimanan tersebut, alal a'malil mu'inati ala dzalik, ya kan, atas amalan-amalan yang membantu, ya, mu'inah ini membantu, ala dzalika, atas hal itu, yakni dalam perkara keimanan tersebut. Wallahu a'lamu, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Wa qala ta'ala amiran ibadihil mu'minin, Allah telah berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ayyaqulu, untuk mengucapkan doa yang tertuang dalam Al-Quran, yang termaktub dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk, wa hab lana, dan karunialah kepada kami, min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat, yakni hidayah ya. Innaka antal wahhab, engkaulah zat yang maha pemberi. Al-Wahhab itu artinya yang maha pemberi hibah, karena hibah itu adalah pemberian ya. Al-Wahhab maha pemberi hibah, yang maha pemberi gitu ya. Wa qad kana as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqra'u bihadhil ayati fi rak'ati tsalisati min salatil maghribi ba'da al-Fatihah sirran. Dan sungguh dahulu Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq ini maksudnya adalah sahabat khalifatul awal, khalifatul ula
min khilafati sahabah ya. Khalifah yang pertama dari khalifahnya dari kalangan para sahabat ya, khalifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar Siddiq ya. Jadi dahulu beliau senantiasa membaca ayat ini ya. Fi raqatis salisah, pada rakaat yang ketiga, min salatil maghrib, dari salat maghrib, ba'dal fatihati, ya kan, sesudah membaca surah Al-Fatihah. Beliau baca dalam keadaan sir. Ini menunjukkan apa? Boleh nggak kita membaca surat pada rakaat yang ketiga salat maghrib, ya kan, atau pada rakaat ketiga keempat salat asar dan zuhur gitu? Boleh, ya kan? Ya. Namun kalau seandainya kita tidak baca pun boleh juga. Namun amalan daripada Abu Bakar Siddiq ya, ini ya, beliau setiap kali habis sholat maghrib pada rakaat yang ketiga akan disirkan itu sholat maghrib itu ya. Maka setelah membaca surah Fatihah ya, beliau membaca ayat ini ya, yang terkandung doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Iya. Dan ini tidak dikatakan bid'ah ya Pak ya, akan enggak ada Nabi melaksanakannya ya. Namun Nabi tidak mengingkari. Inilah yang disebut dengan sunnah, ya kan? Sunnah takririyah. Takrir itu adalah sesuatu yang tidak Nabi lakukan, namun Nabi setujui, Nabi tetapkan gitu Pak. Jadi perbuatan sahabat yang ditetapkan oleh Nabi, yang diizinkan oleh Nabi, yang tidak diingkari oleh Nabi, itulah namanya sunnah takririyah. Sunnah juga Pak ya. Sunnah namanya sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ma'na qawlihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, maka maksudnya adalah istamir bina alaih wala ta'dilu bina ila ghairihi. Artinya adalah konsekuensikanlah, tetapkanlah gitu ya, tetapkanlah kami di atasnya, yakni di atas jalan yang lurus itu, dan jangan palingkan kami kepada yang selainnya, yakni selain dari jalan yang lurus. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, sudah ada makna di situ. Kita selain kita meminta hidayah kepada Allah, kita juga minta tetapkan di jalan hidayah itu, supaya kita konsisten ya, istiqomah di jalan hidayah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ini akhir dari penjelasan beliau tafsir ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang ya, kita masuk pada ayat yang terakhir nanti ya, sebelum kita menjelaskan ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah, khilaf, keliru, lupa datang dari kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.